Usaha toko plastik bangkrut, sedih bro. Buat beli rokok aja susah, apalagi buat beli beras, buat beli susu anak. Sedih banget. Oke, sip guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gagal dalam membangun atau menjalani sebuah bidang usaha itu hal yang wajar. Di balik semua kegagalan akan ada ilmu yang sangat berharga. Tapi kita jangan pernah menyerah, tetap semangat. Mari kita simak video ini. Bagaimana kita bisa bangkit lagi dalam membangun usaha ketika jatuh atau bangkrut. Mari kita tukar-tukar pikiran di sini. Beginilah caraku untuk bangkit lagi ketika usahaku bangkrut dan bangkit lagi tanpa modal sepersen pun. Banyak jalan menuju Roma ketika usaha kita bangkrut atau gagal. Jangan pernah menyerah, tetap terus berjuang dan jangan pernah salahkan siapa-siapa. Koreksi diri kita sendiri. Tapi hanya satu jalan menuju kamu, yaitu cinta sejati. I love you. Oke kakak, gagal dalam membangun sebuah usaha itu hal yang wajar. Jadikan kegagalan itu awal dari kebangkitan. Saya pernah mengalami yang namanya kegagalan di dalam membuka usaha toko plastik. Dari nggak punya modal buka usaha toko plastik sampai maju, punya banyak cabang dan pekerja. Akhirnya pas di puncak saya jatuh, gagal, hancur, habis semuanya. Siapa yang harus kita salahkan? Di saat usaha kita gagal, jatuh dari puncak kejayaan, galau datang menyelimuti. Dan terkadang kita sering menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Bilanglah Tuhan tidak adil, Tuhan tidak sayang. Padahal sebenarnya ketika usaha kita jatuh, ketika usaha kita hancur, itu bertanda Tuhan sangat menyayangi kita. Tuhan menegur kita dengan caranya sendiri. Untung kita ditegur sama Tuhan selagi masih hidup di muka bumi. Andaikan Tuhan tidak menegur kita di saat masih hidup di muka bumi, apa yang akan terjadi? Akan sangat menyedihkan lagi. Alhamdulillah, dulu saya gagal karena kesalahan saya sendiri dan ditegur sama Tuhan. Syukur kita bisa berubah, kita bisa merubah pola hidup kita sekarang. Bagaimana supaya hidup kita lebih maju ke depannya. Saya sangat berterima kasih Tuhan menegur saya ketika saya masih kuat, ketika saya masih hidup di atas dunia ini. Ternyata ketika saya gagal, usaha saya jatuh, itu ternyata Tuhan sangat menyayangi saya. Di situ saya mendapatkan ilmu yang sangat berharga, bahkan lebih berharga dari isi alam ini. Andaikan ilmu ini dibeli sama orang 1 triliun, saya tidak akan jual. Tapi kita akan selalu bagi ilmu yang bermanfaat ini kepada orang yang membutuhkan. Silahkan datang ke rumah. Syaratnya cuman bawa kopi, bawa gula, bawa rokok sempurna. Enggak ya, bercanda. Kita tetap kakakku
abangku, saudaraku semuanya. Sip kakak, kita kembali ke Tuhan. Kita akan berpikir Tuhan tidak sayang, Tuhan tidak mencintai kita. Padahal di saat kita dikasih kegagalan sama Tuhan, menurut saya itu bertanda Tuhan sangat sayang kepada kita. Kenapa? Karena kebanyakan kita gagal itu kita kurang kontrol dengan kehidupan kita. Akhirnya ditegurlah sama Tuhan. Dengan caranya kita dijatuhkan. Setelah dijatuhkan, kita baru sadar, kita baru tahu bahwa selama ini hidup kita tidak benar. Sombong pada diri sendiri. Intinya ketika kita gagal, jangan pernah salahkan siapa-siapa. Jangan pernah menyerah. Koreksi diri sendiri, perbaiki, dan kembali kepada Tuhan. Gimana cara kembali kepada Tuhan? Ya, kita harus kembali untuk mensucikan pikiran kita, hati kita, perbuatan kita. Jangan pernah lagi anggap kita yang hebat, kita yang berkuasa, kita yang pintar, kita yang cerdas. Dan terus ini yang sangat penting, inti sarinya, supaya kita bisa bangkit lagi. Minta maaf pada kedua orang tua. Di kedua orang tua itulah pintunya rezeki dan keselamatan. Pintu rezeki letaknya di Bapak, mintalah doanya ke Bapak. Pintu keselamatan tempatnya di Ibu, mintalah doanya ke Ibu, biar kita bisa selamat dunia akhirat, rezeki lancar, berkah, dan hidup damai tentram. Terus sayangi keluarga, anak, bini, istri. Jangan pernah khianati mereka, dan selalu berbuat baik ke sesama umat manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun adat dan budayanya, apapun warna kulitnya. Kita harus selalu berbuat baik ke sesama, supaya pintu rezeki kita terbuka seluas langit dan bumi. Banyak teman, banyak rezeki. Banyak saudara, banyak rezeki. Itu dulu yang aku lakukan ketika saya jatuh dalam membangun sebuah usaha. Akhirnya berkat kuasanya, berkat rahmatnya, berkat pertolongannya, saya bisa bangkit lagi. Usaha saya bahkan tanpa modal sepersen pun, itu semua di luar pemikiran saya, di luar nalar. Masa sih kita bisa buka usaha tanpa modal? Coba bayangkan, kalau Zat yang Maha Kuasa sudah berkuasa, apapun bisa terjadi. Itu yang aku alami ketika saya jatuh, bangkit lagi. Oke kakak, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jangan pernah mengeluh. Jalani hidup seikhlas mungkin, perbaiki semua kesalahan, wujudkan semua kebenaran. Mudah-mudahan hidup kita berkah dunia akhirat.